Itu artinya gini, ini republik ini kayak seperti republik gangster lah. Republik gangster yang sebetulnya membuat kita malu. Diungkap dong, ini harga PCR sebetulnya berapa? Ini kan tidak diungkap. Gitu loh. Dan kita menemukan terakhir kemarin lah, harga antigen itu cuma 18.000 per stick. Kok mereka naikin 100.000? Kan kurang ajar mengambil bisnis di tengah penderitaan rakyat ini. Kalau kami sih nggak pakai apa Pak, diksi atau kata-kata yang sifatnya indikasi terduga, nggak mau. Orang pasti kok terlibat mereka, dan udah diakui. Dan mereka bilang tidak, kemudian mereka mengakui, ya sudah ketahuan. Ini kan pesta mereka akhirnya berakhir kita bikin. Oke. Terbayang apa yang Anda... Pesta-pesta mereka ini bahaya. Ini pemeras semua, ini pemeras. Ya, garong-garong, maling-maling di sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial. Saya nggak mau pakai kata indikasi. Saya bilang garong, maling. Kalau seandainya mereka tidak suka, tinggal laporin. Yang namanya Immanuel Ebenezer itu selalu mengkritik dengan kata-kata garong dan maling. Kalau mereka merasa dirugikan, laporin aja. Penjarakan saya nggak susah kok. Ini negara hukum. Bukan negara yang mereka miliki. Bukan nenek moyang mereka. Jadi kita ungkap kok, kita nggak main-main. Lo buktinya Inmen aja, ketika kita gugat, dikit-dikit mulai turun. Pertama mereka bikin aturan instruksi menteri nomor berapa dirubah, hanya di luar Pulau Jawa yang memakai PCR, berubah lagi. Kemudian hanya Pulau Jawa dan Bali yang tidak memakai PCR, berubah lagi. Ada peraturan Menteri Perhubungan, 250 km pakai PCR, sekarang berubah, banyak perubahan. Ini artinya apa? Negara ini dikelola dengan tidak baik. Karena apa? Mereka tidak patuh terhadap pemimpinnya. Mereka tidak menghormati yang namanya pemimpinnya. Nah, menurut saya, mereka ini udah layak untuk dicopot. Mereka layak untuk dipidana dengan hukuman mati. Karena berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Bisnis di tengah-tengah yang namanya bencana. Dari awal kita sudah mengingatkan persoalan ini ke Presiden lah ya, berkaitan dengan PCR yang sampai detik ini kita melihatnya sangat memeras saat kondisi ekonomi rakyat ini lagi nyungsep. Ada aja pejabat yang coba bermain-main di tengah krisis kemanusiaan ini. Dan apa yang disampaikan Tempo itu menurut kami sependapat dengan apa yang kami temukan juga, bahwa di lingkaran Jokowi terlibat dalam bisnis PCR ini. Pertama diklarifikasi. Bentar Bang Noel, dan gini. Kedua, sebentar ya Bang Noel ya, supaya kita nggak terjebak dalam ini seperti seolah-olah sudah pasti ini semacam bisnis gitu. Saya selalu mau pakai kata dugaan supaya kita juga nggak salah begitu. Saya nggak mau pakai kata dugaan. Saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Nah, makanya saya pengen tanya nih, Bang Noel mengatakan ini Anda sudah temukan gitu fakta-faktanya. Ini kan saya pengen tahu tuh jadinya. Nah ini makanya saya sampaikan. Kenapa kami tidak memakai kata dugaan atau indikasi? Orang sudah pasti kok. Kan saya bertanggung jawab. Kalau mereka tidak suka, mereka laporkan. Saya bisa dipidana. Ini kan problemnya pertama, hiruk pikuk ini kan pertama ketika kita melakukan gugatan terhadap instruksi menteri, Inmen 53 itu. Karena Inmen ini, instruksi menteri ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat A. Yang berkaitan dengan anggaran yang sifatnya memaksa. Itu harus melalui undang-undang. Dan ini sudah banyak pelanggarannya. Gitu. Jadi kita melihat ya, ini bahaya sekali kalau seandainya lingkaran Jokowi ini di sekelilingnya coba mencari kesempatan atau cuan di tengah penderitaan rakyat. Dan ini bahaya sekali. Bang Noel sedikit, saya sampaikan pendapat atau sanggahan dari juru bicara Kementerian Marinvest yang mengatakan bahwa ini memang semacam guyupnya pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membantu penanganan pandemi. Maka kemudian membentuklah semacam, sebutlah PT GSI yang kita sebut semacam konsorsium begitu, dan mereka nggak cari keuntungan katanya di situ. Dikembalikan lagi untuk tes massal
antigen dan lain-lain. Keuntungannya itu lebih banyak untuk itu. Itu jawaban Dari mereka. mana tidak mencari keuntungannya, Bayu? Ini kita sudah menemukan data dari tahun 2000 sampai 2021, GSI itu udah 7 kali perubahan akta. Artinya mereka coba ingin menyamar-nyamarkan bisnis mereka di dalam PCR ini. Itu artinya gini, ini republik ini kayak seperti republik gangster lah. Republik gangster yang sebetulnya membuat kita malu. Seharusnya ini kan dalam negara demokrasi ini namanya good governance, kemudian transparansi dan sebagainya, itu harus diungkap dong. Ini harga PCR sebetulnya berapa? Ini kan tidak diungkap. Gitu loh. Dan kita menemukan terakhir kemarin lah, harga antigen itu cuma 18.000 per stick. Kok mereka naikin 100.000? Kan kurang ajar mengambil bisnis di tengah penderitaan rakyat ini. Kalau kami sih nggak pakai diksi atau kata-kata yang sifatnya indikasi terduga, nggak mau. Orang pasti kok terlibat mereka, dan udah diakui. Dan mereka bilang tidak, kemudian mereka mengakui, ya sudah ketahuan. Ini kan pesta mereka akhirnya berakhir kita bikin. Oke. Terbayang apa yang Anda... pesta-pesta mereka ini bahaya. Ini pemeras semua, ini pemeras. Karena PCR ini lucu, dari 2 juta, 1,5 juta, kemudian 450, 275. Jujur ini kan dilelang, jujur harga ini memang menjadi pertanyaan di publik karena setiap turun yang cukup drastis begitu, kita juga nggak ngerti kok bisa turun sedrastis itu. Nggak ada yang bisa menjelaskan gitu. Tapi Bang Noel, ini Anda tadi katakan sudah sampaikan Joman, dalam hal ini Jokowi Mania mungkin juga punya akses, walaupun mungkin tidak sesering dulu, bisa langsung menyampaikan ini ke Pak Jokowi. Apa tanggapannya ketika ini disampaikan, jangan begini, jangan begitu, diingatkan ini kan sebetulnya oleh Joman? Ya, sekali lagi Presiden pendapat berkaitan dengan yang namanya merugikan rakyat. Karena Presiden Jokowi selalu berpihak terhadap penderitaan rakyat. Nah, problemnya, garong-garong, maling-maling, di sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial. Saya nggak mau pakai kata indikasi. Saya bilang garong, maling. Kalau seandainya mereka tidak suka, tinggal laporin. Yang namanya Immanuel Ebenezer itu selalu mengkritik dengan kata-kata garong dan maling. Kalau mereka merasa dirugikan, laporin aja. Penjarakan saya nggak susah kok. Ini negara hukum. Bukan negara yang mereka miliki. Bukan nenek moyang mereka. Tapi asal Anda yakin ya punya buktinya dan apa, dan ini nanti akan diungkap begitu oleh Jokowi Mania? Pasti kita ungkap kok, kita nggak main-main. Oke. Lo buktinya inmen aja, ketika kita gugat, dikit-dikit mulai turun. Pertama mereka bikin aturan instruksi menteri nomor berapa dirubah, hanya di luar Pulau Jawa yang memakai PCR, berubah lagi. Kemudian hanya Pulau Jawa dan Bali yang tidak memakai PCR, berubah lagi, ada peraturan Menteri Perhubungan 250 km pakai PCR, sekarang berubah, banyak perubahan. Ini artinya apa? Negara ini dikelola dengan tidak baik. Karena kenapa? Mereka tidak patuh terhadap pemimpinnya. Mereka tidak menghormati yang namanya pemimpinnya. Nah, menurut saya, mereka ini udah layak untuk dicopot. Mereka layak untuk dipidana dengan hukuman mati. Karena berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Bisnis di tengah-tengah yang namanya bencana. Dampak dari yang dilakukan publik terhadap PCR itu dikemanakan duitnya. Dan kita akan melakukan class action. Karena begini, ini bahaya sekali. Kalau seandainya negara ini dibiarkan garong-garong ini di lingkaran Jokowi, ya akhirnya tidak pernah berhenti. Kemarin kita ungkap persoalan bansos. Sekarang kita lihat lagi ada PCR. Ini masih ada lagi yang lebih besar dari harga PCR ini. Oke, Bang Noel. Akhirnya kemana nih penegak hukumnya, kemana? Kepolisian, kemudian KPK. Karena kemarin beberapa hari yang lalu juga ada seorang kakek-kakek ditangkap dengan umur 74 tahun, lantas kemudian dimasukin sel tikus. Ini saya akan bongkar juga. Beberapa hari yang lalu di kepolisian di Polda Metro Jaya, kakek-kakek ditangkap. Umur 74 tahun. Dan dimasukin sel tikus. Ini keji sekali. Bang Noel. GCG ini penting biar ke depan ini masyarakat itu tidak disusahkan lagi. Ini kan sampai sekarang aja aspek transparansi kan belum ketahuan. Pak Andri Rosiadi sebagai anggota dewan yang punya hak untuk melakukan controlling terhadap ini sudah luar biasa, beliau menyampaikan itu.
Ya. Pada resesi harganya berapa, kan tidak tahuan. Artinya kita sudah merujuk pada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh aturan menteri atau Inmen yang harga dari 2 juta, 1,5 juta, kemudian 460, 275, ini kan juga udah kacau. Lantas yang orang sudah PCR yang 2 juta, 1,5 juta, kemana tuh duitnya? Dan kita akan melakukan gugatan untuk mengembalikan semuanya uang-uang yang sudah masuk ke PCR itu. Karena kita lihat di sana gugatannya, ada beberapa apotek-apotek atau optik-optik yang terlibat langsung terhadap kejahatan ini. Dan kita sudah menemukan, dan itu dilelang. Kalau seandainya mau cepat, ya 1,2 juta. Kalau mau 1 hari 2 hari, ya harga normal 450. Ini kan kurang ajar. Dan itu terjadi ke semua orang. Bukannya itu karena itu labnya apa segala macam, jadi ada sistem antriannya dan lain-lain. Pak, nggak ada itu alasan klasik gini. Negara harus hadir. Saat hampir 1.200 triliun anggaran itu dimasukin ke anggaran COVID. Kemana itu? Kalau hasilnya dari 1.200 lebih ini hanya menghasilkan pesta poranya para garong-garong untuk apa? 1.200 triliun anggaran COVID. Lantas hanya menghasilkan pesta poranya pada garong di lingkaran Jokowi. Ya, jadi kalau ditanya secara langsung, kan selama ini Bang Noel, mereka kan pakai tangan-tangan mereka. Ya. Paksa Pak, nggak bisa berbuat apa-apa rakyatnya. Kenapa mereka ini kan garong-garong ini berlindung di balik regulasi. Ya. Mereka yang menciptakan aturan, mereka yang ngedagangin, mereka yang nentuin. Ya. Akhirnya rakyat lama-lama berpikir, ada nggak sih sebuah COVID? Gitu loh. Ya. Orang bisa tiba-tiba ngerem, bisa jalan kok. Kita lagi perang narasi antara COVID ada atau tidak. Akhirnya pemerintah bilang ada, oke kita ikutin dengan aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah. Ya. Kami masih ingat ketika Menteri Kesehatan bilang bagi masyarakat yang sudah divaksin 2 kali tidak lagi boleh pakai PCR. Kita senang. Pas semua sudah menerima vaksin. Sekarang ada namanya instruksi menteri yang menurut kita memeras rakyatnya. Ini negara memeras rakyatnya berlindung di balik namanya aturan atau regulasi. Dan ini harus digugat, ini harus dicari penegak hukum harus bertindak.